Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ramadona selaku dosen pengampu dari mata kuliah Pembinaan Kompetensi Mengajar, dan kepada teman-teman semua yang sedang menonton, perkenalkan nama saya Amel Karesila dari kelas S6B reguler sore. Pada malam ini saya akan membuat video tentang bagaimana seorang guru menerapkan pembelajaran dengan menghubungkan media dengan metode pembelajaran pada proses mengajar di dalam kelas. Nah, dalam video tersebut saya akan menjadi guru di dalam kelas 11 SMA atau kelas 2 SMA, yaitu saya mengajar mata pelajaran IPS dengan materi permasalahan sosial. Pada materi ini saya akan mengajar dengan menggunakan media pembelajaran berupa PowerPoint, dan juga untuk metodenya yaitu merupakan metode presentasi dan juga analisis gambar. Seperti apa untuk penerapannya? Mari simak video berikut ini. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Oke, apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, ya, agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Oke anak-anak, gimana? Apa kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, udah masih semangat ya? Harus semangat karena kita masih pagi. Jadi tetap mau pagi, siang, sore, yang namanya belajar itu kita harus tetap semangat. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita pelajari itu dapat terserap baik oleh otak kita ya. Jadi agar waktu kita nggak sia-sia nih belajar, duduk di sini bareng-bareng buat belajar, biar ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada hari ini dapat terserap baik oleh otak kita dan bermanfaat untuk hidup kita ke depannya. Oke anak-anak, Ibu akan mulai untuk pembelajaran hari ini. Kita akan belajar tentang permasalahan sosial ya. Permasalahan sosial itu banyak banget anak-anak. Kalian pasti juga udah ngerti ya apa itu permasalahan sosial. Ada permasalahan sosial yang disebabkan oleh manusia, oleh individu-individu. Ada juga yang disebabkan oleh alam ya. Dan yang gak bisa kita kontrol ini biasanya adalah bencana yang maksud ibu adalah permasalahan yang disebabkan oleh alam ya, karena itu adalah di luar kendali manusia. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, Ibu mau jelasin dulu tujuan pembelajaran kita hari ini mengenai permasalahan sosial, yaitu Ibu harapkan kalian mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan sosial di masyarakat, ya, termasuk yang akan kita pelajari pada hari ini, yaitu mengenai permasalahan kemiskinan dan bencana alam, ya. Terus yang kedua, Ibu harap kalian dapat menganalisis penyebab dan dampak dari permasalahan sosial tersebut. Ya, jadi kita harus tahu penyebabnya apa sih, dampaknya apa sih kalau misalkan terjadi sebuah permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, Ibu harap juga kalian dapat menyampaikan pendapat kalian mengenai solusi untuk mengatasi masalah sosial yang ada. Oke anak-anak, jadi 3 tujuan pembelajaran ini Ibu harap kalian dapat penuhi setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Oke, untuk hari ini Ibu udah siapin slide PowerPoint ya untuk sebagai media pembelajaran kita. Jadi kalian bisa lihat visual dari PowerPoint Ibu, sekalian kalian analisis, nanti kita diskusi bareng, kalian perhatiin PowerPoint-nya ya, tolong disimak baik-baik. Jadi jika ada yang tidak dimengerti dan ingin ditanyakan, kalian bisa langsung tanyakan di sesi tanya jawab nanti. Oke, mohon perhatiannya, Ibu akan buka slide PowerPoint yang sudah Ibu siapkan. Baik anak-anak, ini adalah PowerPoint materi yang akan kita bahas pada hari ini, yaitu berjudul permasalahan sosial, kemiskinan, dan bencana alam ya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Pertama kita bahas permasalahan sosial
Ya, permasalahan sosial itu apa sih? Permasalahan sosial adalah kondisi yang terjadi dalam masyarakat yang mempengaruhi kesejahteraan individu atau kelompok, ya. Jadi definisi dari permasalahan itu di mana adanya kesejahteraan masyarakat itu, kesejahteraan suatu kelompok itu terganggu. Jadi merasa nggak sejahtera, jadi merasa terbebani ya, jadi merasa terkendala. Nah, itu adalah sebuah permasalahan yang terjadi di lingkungan sosial ya. Jadi sebuah kendala-kendala, sebuah permasalahan-permasalahan yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakatnya. Itu dimaksud dengan permasalahan sosial. Nah, seperti yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu permasalahan sosial yang berupa kemiskinan dan bencana alam. Sebenarnya permasalahan sosial itu banyak banget ya anak-anak, seperti yang Ibu bilang. Nanti kita sebutkan satu-satu, tapi untuk saat ini, untuk hari ini kita bahas mengenai kemiskinan dan bencana alam terlebih dahulu, oke? Baik, selanjutnya di sini kita bahas tentang kemiskinan. Kemiskinan definisinya yaitu ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Ya, seperti yang kalian tahu, kita udah belajar dari SD ya. Kebutuhan pokok manusia itu ada berapa? Ada 3. Ada sandang, papan, dan pangan. Sandang itu apa? Pakaian. Manusia itu harus berpakaian ya, nggak mungkin manusia yang nggak berpakaian. Lalu yang kedua, papan. Papan itu berarti adalah tempat tinggal ya. Tempat tinggal yang layak seperti apa? Tentunya rumah ya. Jadi kebutuhan pokok manusia pun yang berupa papan atau rumah itu yang layak adalah rumah. Tapi nyatanya masih banyak juga kan orang-orang yang memiliki tempat tinggal namun tempat tinggalnya itu tidak layak. Seperti apa? Seperti betul, rumah kardus, rumah pinggir sungai, rumah pinggir rel kereta. Nah, lalu yang ketiga ada apalagi? Pangan ya. Pangan itu merupakan makanan pokok manusia ya. Untuk di Indonesia sekarang untuk saat ini adalah makanan pokok kita yaitu adalah beras atau nasi ya. Jadi kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Dimana kalau misalkan suatu individu tidak mampu memenuhi 3 dasar kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok manusia, jadi mereka dapat dikatakan sedang mengalami kemiskinan gitu anak-anak ya. Lalu penyebab kemiskinan tuh apa aja sih? Yang pertama, penyebabnya keterbatasan akses pendidikan ya, dimana orang-orang yang mengalami kemiskinan ini dia tuh biasanya pendidikannya tuh kurang ya, atau nggak sekolah, bahkan nggak sekolah gitu, nggak cuma nggak lulus, dia bisa aja nggak pernah sekolah dari semasa kecilnya. Lalu yang kedua penyebabnya itu kurangnya lapangan pekerjaan ya, dimana sekarang di Indonesia lapangan pekerjaan itu juga kurang, jadi banyak dari masyarakat yang tidak mendapatkan gaji tetap ya, sehingga dia nggak punya penghasilan, itulah yang menyebabkan dia termasuk dalam permasalahan sosial kemiskinan. Lalu ketimpangan ekonomi itu apa sih Bu? Ketimpangan ekonomi itu maksudnya tuh ekonomi kita belum stabil, belum merata, masih sangat timpang ya, ada yang di atas banget, ada yang di bawah banget gitu anak-anak. Itu merupakan penyebab dari kemiskinan, ekonominya nggak merata. Ada 3. Lalu dampak dari kemiskinan itu apa sih? Dampak kemiskinan tuh kesehatan yang buruk ya, kesehatannya jadi buruk karena yang tadi aja kebutuhan dasarnya aja nggak terpenuhi, gimana bisa kesehatannya baik gitu. Lalu yang kedua, akses terbatas ke pendidikan dan layanan sosial ya, susah untuk ke pendidikan, susah untuk ke layanan sosial, susah ya, karena apalagi zaman sekarang di mana-mana semua butuh teknologi, di mana-mana semua butuh kuota ya. Dan untuk orang-orang yang tidak mampu mungkin itu susah untuk membeli kuota. Lalu yang ketiga, perkembangan sosial yang terhambat ya. Oke anak-anak, pada slide berikutnya nih kalian bisa lihat ya, dari ketiga gambar ini kira-kira ini merupakan gambar-gambar dari dampak atau penyebab kemiskinan.
Betul, ini adalah gambar-gambar dari dampak kemiskinan ya anak-anak, di mana permasalahan sosial kemiskinan ini berdampak pada masyarakat yang tidak memiliki tempat tinggal ya. Akibatnya masyarakat yang miskin itu nggak punya uang untuk membeli atau memiliki tempat tinggal, sehingga mereka membuat rumah seadanya ya, membuat rumah yang kurang layak di tempat-tempat yang kurang layak juga, seperti di bantaran kali seperti yang digambar ini, atau di pinggir rel kereta ya, biasanya banyak pemukiman-pemukiman yang kurang layak anak-anak. Nah, terus juga ada gambar anak-anak kecil ya, dimana ini tidak sekolah ya, tidak mengikuti pembelajaran di sekolah ya, dan juga seperti foto orang tua yang sedang berjualan ini, kakek-kakek ini, dimana seharusnya orang yang sudah berumur itu sebaiknya di rumah, namun karena mungkin beliau tidak mampu dan perlu uang untuk melanjutkan hidup ya, jadi beliau berusaha apapun yang beliau lakukan untuk mendapatkan uang ya. Jadi ini merupakan dampak-dampak dari permasalahan sosial kemiskinan yang terjadi di Indonesia anak-anak ya. Lanjut kita ke poin yang bencana alam, di mana bencana alam adalah kejadian yang terjadi karena kekuatan alam yang menyebabkan kerusakan besar. Dan untuk contoh bencana alamnya itu di sini ada banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan masih banyak lagi sebenarnya. Apalagi anak-anak bisa disebutkan? Betul ya, gunung meletus, kebakaran hutan, dan masih banyak yang lainnya. Lalu apa sih dampak dari bencana alam? Dampaknya itu terjadi kerusakan fisik. Terjadi kerusakan fisik dari contohnya rumah, jalan, dan infrastruktur lain ya. Itu merupakan dampak dari bencana alam. Lalu bisa juga berdampak pada hilangnya nyawa atau harta benda. Ya, seringkali dalam bencana alam itu memakan korban jiwa dan harta benda ya. Lalu juga dampak dari bencana alam itu bisa menyebabkan trauma psikologis bagi korban ya. Oke anak-anak ya, jadi itu adalah materi kita tentang kemiskinan dan bencana alam dalam permasalahan sosial ya. Jadi anak-anak, kemiskinan dan bencana alam adalah permasalahan sosial yang serius dan membutuhkan perhatian kita semua. Ya, kita semua ini siapa aja ya? Kita semua, masyarakat, pemerintah, semua yang terlibat dalam negara ini. Itu adalah tanggung jawab kita untuk berusaha menangani permasalahan-permasalahan sosial yang terjadi, khususnya permasalahan sosial yang terjadi di lingkungan kita. Oke anak-anak, jadi yang terakhir Ibu sampaikan untuk solusi mengatasi permasalahan sosial, yang pertama untuk masalah kemiskinan, itu bisa dari peningkatan akses pendidikan dan keterampilan ya. Jadi pemerintah bisa membantu untuk meningkatkan akses pendidikan dan keterampilan. Dan jika sudah pemerintah memberikan akses yang baik, memberikan peningkatan akses kepada masyarakat, masyarakatnya pun harus bisa memanfaatkan apa yang diberikan pemerintah. Jika sudah dikasih akses, individu kita sebagai sumber daya manusia harus bisa memanfaatkan hal tersebut untuk mengatasi permasalahan-permasalahan sosial yang ada di negara kita. Ya, lalu pembukaan lapangan pekerjaan itu juga solusi untuk kemiskinan, lalu pemerataan pembangunan ekonomi ya. Jadi agar ekonomi kita merata dan tidak terjadi lagi ketimpangan ekonomi. Lalu solusi untuk bencana alam seperti apa? Yang pertama, peningkatan kesadaran akan bencana ya. Lalu penanganan bencana yang cepat dan efektif, dan infrastruktur yang tahan bencana. Ya, jadi kalau untuk kesadaran akan bencana, itu kewajiban kita sebagai individu mempelajari dan menyadari diri kita akan pentingnya bencana-bencana alam. Kita harus tahu bagaimana cara melindungi diri dari bencana alam. Ya, kita harus belajar bencana-bencana alam itu seperti apa ya, pada saat bencana itu terjadi seperti apa, yang tidak boleh dilakukan seperti apa, itu kita harus mengetahuinya anak-anak ya. Dan juga infrastruktur yang tahan bencana itu mungkin bisa menjadi tugas dan tanggung jawabnya dari pemerintah untuk mempersiapkan infrastruktur yang tahan akan bencana gitu anak-anak ya. Jadi sampai sini gimana? Apakah ada pertanyaan?
Ya, bagus pertanyaannya. Bagaimana bencana alam dapat mempengaruhi ekonomi dan sosial masyarakat? Ya, bencana alam. Kalau misalkan kemiskinan udah jelas mempengaruhi ekonomi, ya, pengangguran udah jelas mempengaruhi ke ekonomi negara gitu. Gimana kalau bencana? Nah, bencana ini bisa mempengaruhi ekonomi sosial masyarakat itu karena yang pertama, dengan terjadinya bencana itu bisa menyebabkan seseorang atau masyarakat kehilangan sumber penghasilan. Misalnya, petani yang sawahnya rusak akibat banjir dan pedagang yang tokonya hancur akibat gempa. Di mana itu adalah tempat-tempat usaha mereka, di mana mereka menghasilkan uang, menghasilkan pendapatan. Namun dengan adanya bencana alam tersebut, mereka tidak bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan kepada mereka gitu. Lalu yang kedua, misalnya pemindahan penduduk ya, dimana yang biasanya dia harusnya bekerja, memiliki pekerjaan di tempat A, karena terjadi bencana alam maka diungsikan ke daerah B, dan biasanya mereka diungsikan itu tidak dapat bekerja, tidak dapat semua aktivitasnya itu diberhentikan karena mereka sedang diungsikan gitu. Nah itu juga bisa menghambat pendapatan mereka sehingga menyebabkan mempengaruhi ekonomi dari masyarakat tersebut gitu ya anak-anak. Jadi bencana alam itu berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Ya, terima kasih, pertanyaannya sangat bagus. Ya, apa ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik anak-anak, jika sudah cukup untuk pelajaran kali ini ya, Ibu harap pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya untuk tetap kondusif dalam pembelajaran kita hari ini. Tutup untuk pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada baiknya kita berdoa dulu untuk menutup kelas hari ini. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sampai jumpa lagi minggu depan. Ibu tunggu tugas kalian ya. Selamat mengerjakan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf pada pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.